ketika kita mulai memasukkan petunjuk yang lain ke dalam agama ini, apakah petunjuk keyakinan masa lalu atau di luar dari agama itu, atau akal yang telah menerawang melampaui batas ranah dia dibolehkan dengan khayalan, maka agama tidak khalis lagi. Jadi dari kalimat ala lillahi dinul khalis, Allah lah pemilik agama yang murni, yang tidak ada kesyirikan, tidak ada khurafat di dalamnya, tidak ada yang lain. Maknanya apa? Agama yang murni itu yang bersih dari keyakinan yang tidak benar, dari hal-hal yang tidak benar. Dua syaratnya, dua rukun yang harus kita miliki dalam diri kita. Yang pertama, terima agama itu dari Allah. Jadi bulat, ridhakan hati. Itu makna kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kan hafal itu? Kira-kira tahu enggak maknanya apa? Ya itulah maknanya. Artinya bulat kita terima. Tidak ada syak dalam diri. Tidak ada keraguan bahwa Allah lah Rabb dan Islam lah din. Artinya apa? Di luar dari itu tidak menjadi din kita. Yang kedua, apa rukunnya tadi? Jalankan agama itu sesuai dengan petunjuk din itu sendiri. Jangan menjalankan agama berdasarkan petunjuk yang di luar. Tidak. Menjalankan agama berdasarkan petunjuk agama itu sendiri. Nah, itu baru ad-dinul khalis. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a. Tadi kita cerita tentang tawassul ya. Ingat kan di awal tadi, menjadikan sesuatu sebagai wasilah, sebagai antara yang akan mendekatkan seseorang kepada Khalik. Nah, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a, dan mereka yang menjadikan ada selain Allah sebagai wali. Wali yang dimaksud di sini apa? Kata wali itu banyak maknanya. Dan tidak ada hak orang untuk membatasi makna wali di dalam Al-Quran atau awliya jamaknya itu, melainkan dengan dalil. Makanya ada terjemahan surah Al-Ma'idah yang bertukar menjadi teman setia itu. Saya sudah sampaikan dahulu ketika tim itu turun ke Bukit Tinggi. Apa pentingnya merubah pemimpin menjadi teman setia? Apa perlunya? Kalau itu pesanan, tukang terjemah bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya melihat, biarkan saja terjemahan seperti itu, walaupun makna aulia itu mencakup teman setia. Tapi kan sudah itu maknanya, terjemahnya. Jadi saya khawatir terjemahnya itu digeser untuk maksud-maksud tertentu. Karena kata wali memang bisa bermakna pemimpin. Karena itulah muncul kata waliul amr atau ulil amri dalam bahasa kita. Saduran dari bahasa Arab. Dan bisa bermakna teman setia. Waliun hamim.
Bisa bermakna syarik, mitra. Nah, itulah yang disebut di dalam istilah bahasa Arab, satu kata memiliki banyak makna. Itu karakternya. Satu kata punya lebih dari satu makna. Dia bisa berarti pemimpin, dia bisa berarti teman dekat, dia bisa berarti ya teman setia tadi, dia bisa berarti mitra, syarikat. Nah, dia bisa berarti pelindung. Bahkan dia bisa berarti orang yang ditanggung. Jadi banyak artinya. Nah, ketika Al-Quran Karim menyebutkan kata aulia, kata wali, bagaimana kita memahaminya? Apakah dia tertuju kepada satu makna atau tidak? Harus melihat dahulu qarinah. Di antaranya ada siyak, redaksinya. Nah, kalau tidak ada qarinah atau tanda-tanda yang menunjukkan dia kepada satu makna, maka biarkan saja dia mencakup seluruhnya. Jadi kata aulia di sini bermakna ma'bud. Dan bermakna juga tempat meminta pertolongan yang akan melindungi. Dari mana kita faham? Dari kata ma na'buduhum. Dan mereka yang menjadikan selain Allah sebagai wali, apa alasan mereka? Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Mereka siapa? Mereka sembahan-sembahan yang lain itu, patung dan lain-lain. Alasan mereka adalah illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan maksud mereka menyembah berhala, menyembah apa-apa makhluk itu untuk apa? Mereka mengatakan untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka ingin dekat dengan Allah, mereka buat perantara patung. Itu alasan awal itu. Itu makanya saya katakan ketika kita bicara tentang tawassul, tentang wasilah, berhati-hati. Kita sedang berjalan di jalan licin. Nah, di sini perdebatan panjang nanti. Sampai kepada tawassul dengan kubur orang saleh. Banyak tradisi seperti itu. Datang ke kubur-kubur yang katanya dalam tanda kutip keramat. Bahkan sampai menyembelih pula di kubur itu. Membagikan sedekah dengan keyakinan bahawa kalau melakukan hal demikian, Allah akan sayang kepada orang itu, doanya akan diijabah. Gitu. Jadi perdebatan hebat di kalangan ulama, dan tidak sedikit ulama yang memperingatkan. Tapi sayang peringatan itu kadang tidak diterima dengan kelapangan dada, tetapi ditampik dan ditolak dengan kefanatikan. Persoalannya. Yang niatnya kan baik. Ada ulama yang mengatakan, orang ingin mendekatkan diri kepada Allah kok banyak pula cerita ini. Ini alasan seperti ini sering dikedepankan. Sama dengan ketika kita tidak setuju berzikir dengan cara-cara yang tidak ada petunjuknya. Secara sengaja dibuat metode seperti itu sebagai cara
yang dirutinkan. Ini berbeda dengan orang yang berzikir kemudian terjadi infialat namanya. Terjadi sesuatu yang di luar kuasa dia. Kadang sama dengan orang salat, karena kekhusyukan kepalanya miring saja. Kok miring? Rupanya karena dia bukan miring tekan tua ya. Adolan miring dek tekalok itu. Atau kadang orang berzikir tanpa dia sadari, kadang kepalanya mengangguk-ngangguk, kadang condong-condong. Itulah yang kita fahami dari riwayat asar yang mengatakan bahwa sahabat Rasulullah apabila berzikir dengan Allah itu yatamayal. Mereka condong-condong seperti asjar, pohon kayu ditiup angin. Nah, kenapa? Karena tidak kita temukan mereka mengajarkan untuk berzikir itu condong-condong. Nah, itu namanya infialat ya. Sesuatu yang terjadi tanpa disengaja dan tidak dijadikan sebagai tariqah, sebagai cara yang ditempuh secara rutin atau dibiasakan untuk dijalankan seperti itu. Itu namanya sesuatu yang lahir di luar kesengajaan. Kalau itu dimaafkan. Dan repot itu alun zikir dimulai, kepalanya lah goyang sekali. Apalagi dengan membuat itu sebagai suatu metode tersendiri. Zikir dengan style begini, zikir style begini, kan ada zikir yang melonjak, ada zikir yang berbagai macam ya. Nah, kadang berhelak, wah dia kan itu karena pengaruh jazab, pengaruh karena dia tertarik begitu. Ya tentu orang akan berkata, banyak orang-orang yang bisa dicontoh dalam berzikir, bahkan para sahabat yang kita yakin mereka adalah generasi terbaik, tidak kita temukan mereka membuat metode zikir dengan cara seperti itu. Karena itu kita cukupkan saja seperti apa yang diajarkan, yang kita temukan diajarkan oleh para rasul dan para sahabat Nabi. Dan yang telah dijelaskan oleh para a'immatul madzahib, imam-imam madhab yang sampai kepada kita saat ini riwayat-riwayatnya gitu ya. Nah, kita kembali kepada tawassul tadi. Niat mereka baik, kan begitu. Nah, kalau kita lihat niatnya, kalau betul lah itu, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dengan isi hati hambanya menceritakan kepada kita bahwa mereka menjadikan patung-patung sebagai sembahan itu bukan bermaksud menyembah patung itu semata, tetapi sembahan mereka atau amalan mereka menyembah patung itu adalah batu loncatan untuk mendekat kepada Allah. Itu pola fikir kaum musyrikin. Nah, bisa enggak kita pakaikan kaedah, kan niatnya baik itu? Ya enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala ternyata di sini memberikan kaedah yang begitu agung di dalam konsep beragama kita. Wah, ternyata niat saja tidak cukup. Niat baik saja tidak cukup. Niat baik itu harus dijalankan sesuai dengan cara yang baik pula. Itu makanya ad-dinul khalis, agama yang murni itu terima dari Allah, amalkan sesuai petunjuk agama itu. Nah, kalau caranya seperti ini, orang yang menjadikan ada wali selain Allah dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka jadikan ada
antara sebagai wasilah, dengan itu mereka bertawassul, apakah niat mereka itu benar? Itu saja yang dipandang sebagai alasan bahwa mereka sudah tepat. Kalau begitu tentu mereka tidak disalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menerima cara mereka itu. Walaupun mereka menyatakan niat mereka mendekat kepada Allah. Nah, dari situlah nanti rumusan kaidah. Bapak dan ibu-ibu sering kan mendengar kalimat innallaha la yu'badu illa bima syarra'a gitu. Sesungguhnya Allah tidak disembah melainkan dengan cara yang disyariatkannya. Itu kaidah. Betul orang ini ingin mendekat kepada Allah secara niatnya, tapi cara dia mendekat tidak sesuai dengan syariat. Jadi karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan mereka. Mereka tidak menjadikan lagi agama mereka murni, walaupun mereka tahu Allah. Di kaum musyrikin Makkah tu tahu tak Allah? Tahu, mereka punya ilmu walaupun tidak utuh, tapi setidaknya mereka tahu siapa Khalik, mereka tahu siapa yang mengatur rezeki, siapa yang menurunkan hujan, mereka tahu itu kaum musyrikin itu. Tapi mereka menjadikan ada sembahan selain Allah dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Cara mereka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicela oleh Allah. Nah, karena itu saya menyampaikan kepada umat, kembali kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surah Ali Imran tadi. Tadi kita ke Imran. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan yang menyeru. Jadi penyeru yang menyeru, dai yang mendakwahkan, makna yunadi, yang mendakwahkan untuk beriman. Apa bunyi seruan mereka? An aminu bi rabbikum, berimanlah dengan Rabb kamu sekalian. Fa amanna, maka kami beriman. Ini doa yang seperti ini tidak satu ini muncul di dalam Al-Quranul Karim. Tidak satu ini saja. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berulang kali mewahyukan doa
orang-orang yang beriman kepadanya. Dengan kalimat diawali dengan pernyataan iman ini. Misalnya, lihat surah Ali Imran ayat 53 yang dulu pernah kita bicarakan. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Ya Rabb kami telah beriman. Dalam suratul Maidah juga ada kalimat wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna. Dan diawali dengan pengakuan iman. Ya Rabb kami beriman. Baru setelah itu diiringi dengan permohonan. Di dalam surah Ali Imran kan begitu juga. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Itu pernyataan awal. Nanti kita akan kaji bagaimana, kenapa ada redaksi doa yang berulang kali seperti itu. Apa keistimewaan? Lihat juga misalnya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 109. Innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Nah, doa yang seperti ini, inilah tawassul yang disepakati oleh ulama. Yaitu tawassul dengan amal saleh. Tawassul dengan amal saleh. Di mana seseorang menyebutkan sebelum bermohon kepada Allah apa amal yang memang itu hakiki dia lakukan dan dia yakin itu adalah khalis, murni karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil bahawa bertawassul dengan a'mal salihah itu adalah masyru'ah, disyariatkan dalam Islam adalah ayat ini. Kita kemukakan iman kita, kita sampaikan keyakinan kita, mudah-mudahan dengan iman kita itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita dengan rahmatnya dan mencurahkan ijabahnya. Begitu.